Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Widadari, mahasiswi dari Polbangtan Bogor dengan nomor NIM 02.11.21.109. Saya ingin menyampaikan hasil rangkuman saya dari webinar yang berjudul Budidaya dan Peluang Pasar Porang yang dibawakan oleh Ibu Berlian Reski Wijayanti Eskom. Porang adalah tanaman umbi-umbian yang akhir-akhir ini sedang panas atau booming dibicarakan oleh warga-warga Indonesia. Karena apa? Karena ada kisah seorang petani yang berhasil menjadi miliarder karena porang tersebut. Porang adalah tanaman umbi-umbian dan termaksud dalam spesies dengan nama latin Amorphophallus molleri Blume. Manfaat porang ini banyak digunakan sebagai bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air. Selain itu juga untuk membuat lem, jelly yang beberapa tahun belakangan ini kerap diekspor ke Jepang. Porang ini memiliki kandungan glukomanan 45-65% dan kandungan air yang cukup tinggi yaitu 83,3%, serta kandungan lain yang sangat bermanfaat tidak hanya untuk tubuh tapi juga untuk lingkungan. Bagaimana sih budidaya porang? Budidaya porang itu menurut saya gampang susah karena tanaman porang ini membutuhkan air, tapi bukan yang kering atau becek, tapi juga tidak lembab. Proses pembibitannya tidak sulit, bahkan untuk ibu-ibu rumah tangga pun bisa membuatnya. Bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pembibitan porang di polybag atau di pot? Jadi yang pertama itu tanah kering, yang kedua dolomit atau kapur pertanian, yang ketiga pupuk kandang yang sudah difermentasi, yang keempat sekam bakar, yang kelima daun munggur, yang keenam polybag, tentunya polybag atau pot karena di sini kita menanamnya dalam polybag atau pot. Prosesnya itu kita mencampurkan tanah dengan sekam dan pupuk kandang, kemudian tambahkan kapur pertanian atau dolomit 5% dari tanah. Bagaimana jika kita ingin menanam porang di lahan? Oh, tentu saja bisa. Tapi ada syaratnya, minimal pH tanah itu 5,5 sampai 6,5. Apabila pH tanah kurang dari itu, maka penggunaan kapur pertanian atau dolomit sangat diperlukan guna menggemburkan tanah. Jarak antar pohon dari pohon satu ke satunya itu 25 cm sampai 40 cm. Lebih baik lagi jika ada penduduknya. Karena tanaman porang gak boleh di tempat yang kering banget atau terlalu banyak kena sinar matahari. Peluang pasar usaha porang. Tanaman porang ini memiliki nilai strategis untuk dikembangkan karena nilai ekonomi yang bisa dibilang cukup tinggi, apalagi ketika sudah mendekati dan saat musim tanam. Hampir semua dari tanaman ini memiliki nilai jual yang cukup menguntungkan, antara lain adalah umbi, katak, spora, sampai bibit per polybagnya. Untuk bulan ini saja harga umbi mencapai 200.000 per kilogramnya, harga katak mencapai 400.000 per kilogramnya, dan harga bibit polybag mencapai 5.000 sampai 6.000 per polybagnya. Sedangkan untuk spora sendiri mencapai harga 1,2 juta per kilogramnya. Karena untuk spora sendiri agak susah karena itu bisa hampir beberapa tahun sekali. Selain itu, kebutuhan ekspor porang semakin hari semakin banyak. Jadi semakin banyak permintaan untuk ekspor porang sendiri dari luar negeri seperti Jepang, Korea, Cina, Tiongkok, Vietnam, dan Australia. Dengan total ekspor porang sekitar 11.170 ton. Berikut saya akan memperlihatkan gambar tanaman porang atau buah porang seperti umbinya, kataknya, dan spora. Berikut adalah gambar umbi, katak, spora, dan spora yang sudah dikeringkan. Dan untuk hasilnya sendiri, porang biasanya dibuat
seperti tepung porang, seperti mie shirataki yang lagi viral nih sekarang-sekarang, seperti beras shirataki yang juga lagi viral seperti sekarang-sekarang. Jadi porang itu sangat menguntungkan untuk warga Indonesia kalau kita mau menanam dan mengembangbiakan tanaman porang sendiri. Cukup sekian rangkuman webinar dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.